Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Saham Kita. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar membandingkan dua atau lebih saham untuk kemudian kita pilih saham yang mana yang lebih bagus untuk kita tradingkan atau kita investasikan. Di sini saya memilih saham DSSA dan saham ITMG untuk kita bandingkan. Kita lihat di sini saham DSSA maupun saham ITMG sama-sama berasal dari sektor batubara. Tentu saja kalau kita bandingkan dua buah saham atau lebih itu harus selalu berasal dari sektor yang sama. Saham DSSA ini IPO pada tanggal 10 Desember 2009 di harga 1.500. Sedangkan saham ITMG IPO tanggal 7 Desember 2007 di harga 14.000. Saham DSSA tidak pernah memberikan dividen. Saham ITMG di tahun pertama sesudah IPO, dia memberikan dividen sebesar 155 per lembar saham. Kemudian, saham ITMG secara teratur terus membagikan dividen sampai yang terakhir kemarin tanggal 4 April, dividennya sudah mencapai 3.040 per lembar saham. Pada penutupan hari Jumat tanggal 20 Mei, saham DSSA ditutup di harga 41.300. Saham ITMG ditutup di harga 33.050. Dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa melihat saham ITMG 2 tahun lebih awal IPO daripada saham DSSA. Dan harganya pun berkali-kali lipat dibandingkan dengan harga saham DSSA. Tetapi pada hari ini, 20 Mei, saham DSSA harganya malah lebih tinggi dari harga saham ITMG. Kita ingin melihat ya Bapak Ibu, apakah saham yang harganya lebih tinggi itu berarti saham yang lebih bagus? Kita akan lihat bersama-sama. Di sini pergerakan harian saham DSSA dan saham ITMG yang saya ambil pada waktu hari Senin tanggal 23 Mei, ini dalam keadaan masih running. Kita lihat saham DSSA diperdagangkan pada volume 15 lot. Saham ITMG diperdagangkan dengan volume 32.140 lot. Tentu saja value-nya saham ITMG jauh lebih besar dibandingkan value saham DSSA. Walaupun harga saham DSSA ini lebih tinggi daripada harga saham ITMG saat itu. Kita lihat di sini bid dan offer juga dari saham DSSA itu tipis sekali ya Bapak Ibu. Ini artinya saham DSSA itu tidak liquid atau tidak aktif diperjualbelikan di bursa. Sedangkan saham ITMG bid dan offernya cukup ada isinya ya. Jadi berarti saham ITMG ini lebih liquid, lebih aktif diperjualbelikan daripada saham DSSA. Apakah Bapak Ibu bisa membeli saham DSSA? Bisa. Tapi kalau ini kurang liquid, saya khawatir nanti pada saat Bapak Ibu ingin menjualnya akan mengalami kesulitan karena ini tidak liquid. Sekarang kita lihat pergerakan asing di masing-masing saham. Pada saham DSSA, kita lihat asing jarang masuk ke sini ya. Mereka masuk tetapi kebanyakan hanya untuk melakukan penjualan. Sedangkan di saham ITMG, asing banyak masuk dan juga dalam volume yang besar, dalam value yang besar, sehingga saham ITMG ini terlihat lebih ramai diisi oleh lembaga-lembaga asing. Kita bandingkan selanjutnya dengan chart atau grafik pergerakan harga. Di sini saya melihat saham DSSA beberapa kali mengalami umah atau disuspend. Di sini di dalam chart yang saya lingkari berwarna biru. Sedangkan saham ITMG, kita lihat
pergerakan harganya turun dan naik secara wajar. Selanjutnya kita akan membandingkan juga dari laporan keuangannya. Di sini kita lihat tahun 2020, kuartal terakhir, ada total sales sebesar 21 triliun. Kemudian tahun 2021 ada kenaikan menjadi 30 triliun untuk saham DSSA. Di tahun 2020 mengalami kerugian, tetapi tahun 2021 ada net income yang cukup baik. PER-nya di angka 17,3, ROE-nya di 7,9. Kelihatannya kurang bagus ya Bapak Ibu, karena PER itu sebaiknya di bawah angka 10, sedangkan ROE-nya seharusnya lebih tinggi dari ini. Pada tahun 2022 ini saya lihat untuk kuartal pertama, saham DSSA belum mengeluarkan laporan keuangannya. Biasanya saham atau perusahaan yang baik itu tidak pernah terlambat memberikan laporan keuangan. Untuk ITMG, kita lihat juga tahun 2020 16 triliun dan di tahun 2021 ada kenaikan total sales menjadi 29 triliun. Net income juga naik berkali lipat dari 556 miliar menjadi 6 triliun lebih. Suatu angka yang sangat besar ya kenaikannya. Ekuitasnya juga naik, PER-nya di angka 3,0, ROE-nya 39,3. Ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Dari penjelasan saya barusan, tentunya Bapak Ibu dan teman-teman sudah dapat menarik kesimpulan saham mana yang lebih bagus untuk ditradingkan atau diinvestasikan di antara DSSA atau ITMG. Tentu jawabannya adalah saham ITMG. ITMG juga sudah memberikan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022. Dia sudah ada. Kita memilih saham ITMG untuk kita tradingkan atau kita investasikan. Berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, kita bisa sama-sama melihat bahwa saham ITMG itu lebih liquid, rajin membagi dividen, pergerakan harganya wajar, dan laporan keuangannya bagus serta tidak terlambat. Demikian Bapak Ibu, penjelasan saya hari ini mengenai cara memilih saham yang bagus untuk diinvestasikan atau ditradingkan. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.